Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dalam Kristus Yesus, kita akan membahas teks firman Tuhan dalam minggu ini, yaitu Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, dalam artian kita berseru kepada Tuhan melalui pujian dan doa-doa kita. Kita akan membahas firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur ya Bapa untuk minggu ini kami masih diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami dengan tangan-Mu yang maha kudus, supaya kami boleh beroleh hikmat yang daripada Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menuju nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada minggu ini kita akan membahas dalam kitab Mazmur, yaitu di mana pemazmur mengajak kita untuk beretika dalam kehidupan, untuk mempunyai etika dalam kehidupan ini, di mana pemazmur mengajak kita untuk memilih kehidupan ini, baik atau tidak, sakit atau sehat, enak atau tidak enak, mengikut Kristus atau mengikut iblis. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat teks kita dalam minggu ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan di situ ada kata berbahagia. Ada kata berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kata berbahagia yang pertama di situ adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh benar-benar diberkati oleh Tuhan, yang hidup dalam kasih setia Tuhan, yang hidup dalam pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam Kristus Yesus, kata selanjutnya kalau kita memperhatikan, ada di situ kata yang pertama, di ayat yang pertama itu tidak berjalan. Kata tidak berjalan dalam artian ini yaitu kita sebagai seorang yang sudah diberkati, yang ingin menjadi orang yang berjalan dalam kasih Kristus, kita tidak berjalan menuju orang fasik. Kalau berjalan dalam artian di sini dia berjalan menuju kefasikan tersebut. Dia berjalan menuju kefasikan tersebut. Yang kedua, dia tidak berdiri untuk memperhatikan. Dia tidak berdiri untuk memperhatikan kefasikan tersebut. Oh,
masih ada kefasikan. Masih saya lihat kefasikan. Bagaimana cara-cara untuk menuju ke kefasikan ini? Dia terus memperhatikan. Berjalan memperhatikan. Yang selanjutnya tidak duduk. Tidak duduk mengartikan bahwa di sini duduk itu artinya dia merasakan, dia menikmati kefasikan tersebut. Maka berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri memperhatikan, dan tidak duduk untuk menikmati kefasikan tersebut. Ada satu kejadian yang saya perhatikan dalam kehidupan saya pelayanan kemarin di Kediri. Ada seorang bapak-bapak yang bercerita kepada saya seperti ini. Ceritanya mereka sedang memakan pisang sale. Mereka sedang memakan pisang sale. Kemudian bapak ini melihat bahwa ada pisang sale yang terjatuh. Ada pisang sale yang terjatuh. Kemudian dia memperhatikan pisang sale tersebut dan mengatakan kepada temannya. Dia menghampiri pisang sale itu dan berjalan. Dan dia mengatakan, kenapa pisang sale kita itu terjatuh? Selanjutnya setelah dia memperhatikan, setelah dia berjalan, dia memperhatikan pisang sale tersebut. Itu pisang sale atau bukan? Datang temannya ini. Bukan. Itu bukan pisang sale. Kemudian setelah dia memperhatikan pisang sale tersebut, ini pisang sale ini. Dia mengambil pisang sale tersebut. Ternyata pisang sale tersebut bukanlah pisang sale. Maaf, pisang sale tersebut adalah kotoran daripada hewan yang mirip dengan pisang sale tersebut. Dia tidak akan bisa setelah dia memegang pisang sale tersebut yang mirip dengan pisang sale itu, tangannya pasti kotor. Setelah dia berjalan, memperhatikan dan mengambil pisang sale tersebut, dia sudah kotor. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan berjalan menuju dosa. Di sana ada tempat yang gelap-gelap. Di sana ada tempat yang gelap-gelap. Setelah itu besoknya dia memperhatikan tempat yang gelap-gelap itu. Dia memperhatikan, setelah dia memperhatikan, dia tertarik dan dia ikut masuk ke dalamnya. Jatuhlah ke dalam kumpulan-kumpulan orang fasik. Pertama, saya mencoba-coba. Keduanya saya mencoba. Lama-lama saya ketagihan dan saya mencoba ulang lagi, katanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan mencoba-coba dosa. Karena sekali kita mencoba dosa, tidak ada dosa yang tidak enak. Yang namanya dosa itu pasti enak. Yang namanya dosa itu pasti enak. Maka jangan mencoba-coba dosa. Sekali kita berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu pasti akan merenggut kehidupan kita dan membawa kita ke dalam kefasikan dan kebinasaan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua, dalam ayat yang kedua, pemazmur mengajak kita untuk menentukan baik atau tidak diri kita. Kita menuju kebaikan atau kita menuju keburukan. Orang yang baik, orang yang tidak mau berjalan kepada orang fasik, harus menentukan jika dia mau berjalan dalam jalan orang fasik, maka dia harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya dia mengetahui bahwa itu adalah dosa. Dan dia mengetahui kasih karunia Tuhan itu dan perlindungan serta berkat daripada Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia merasakan pertolongan daripada Tuhan itu dalam kehidupannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi orang
Yang berbahagia itu yang tidak berjalan menuju orang fasik itu, yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang fasik itu, kesukaannya harus menjadi firman Tuhan. Jika kita tidak mau berjalan menuju orang fasik dan duduk dalam kumpulan orang fasik, kesukaannya harus adalah firman Tuhan. Dia harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini imbas. Imbas ayat yang ketiga. Jika kita tidak berdiri dan berjalan dan duduk menuju orang fasik, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang diberkati. Amin. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu menggambarkan kehidupan manusia yang dicukupkan. Jika pohon itu tumbuh di padang gurun, dia akan kekurangan air. Jika pohon itu tumbuh di antara semak belukar, dia akan kekurangan zat untuk memberikan pertumbuhan kepada dia. Tetapi jika pohon itu tumbuh di tepi aliran air itu akan membawa asupan untuk dia. Asupan-asupan seperti zat air, zat-zat yang lain untuk menghidupi dia. Air itu ibarat adalah firman Tuhan yang memberikan asupan kepada kita. Kita akan dicukupkan oleh Tuhan, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani, jika kita hidup berbahagia, hidup merenungkan firman Tuhan dan kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selanjutnya di ayat yang kelima dan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, orang fasik itu akan seperti sekam yang ditiup angin. Kalau saya memperhatikan orang tua saya, kalau di kampung orang tua saya, kalau dikatakan memurpur padi yang sudah dipanen itu terus dimasukkan ke dalam ember dan diangkat ke atas supaya dihembus oleh angin sekam-sekam tersebut. Dan padi yang berisi itulah yang diambil. Sekam itu akan dibakar dan dibuang. Sekam itu tidak akan berguna. Sekam itu akan sia-sia. Dia sudah bertumbuh, dia sudah bertumbuh sekian lama menerima asupan, tetapi dia tidak menghasilkan bulir yang bisa dinikmati oleh manusia. Demikian juga kita sebagai manusia, sebagai orang yang sudah berbahagia, jangan kita menjadi seperti sekam yang dihembus oleh angin. Sekam itu tidak akan bisa menghadapi tantangan. Sekam itu akan mudah ditiup oleh tantangan-tantangan zaman ini. Seperti padi itu, kalau padi yang berisi, dia akan jatuh lurus ke bawah meskipun ada angin. Tetapi sekam itu, dia akan terbang ditiup oleh angin dan dipisahkan daripada padi tersebut. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang fasik, kita tidak akan tahan dalam pencobaan. Kita tidak akan tahan dalam penghakiman. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekam itu tidak akan bisa bertumbuh kembali, tetapi padi itu pasti akan bisa menumbuhkan padi-padi yang baru lagi untuk menghasilkan buah. Orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan, yang tidak merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan menjadi seperti sekam yang ditiup oleh angin, yang tidak tahan oleh pencobaan, yang tidak tahan oleh tantangan-tantangan zaman. Tetapi kalau orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia akan hidup berdasarkan firman Tuhan, dan dia akan bertumbuh
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Dia akan berbuah lebat, menghasilkan buah-buah seperti buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Kita berdoa. Bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami melalui permenungan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, para murid-murid Tuhan, para orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, yang mengenal Engkau, yang belum mengenal Engkau, ajari kami Bapa, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kesukaan kami adalah firman Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kehidupan kami menjadi sesuatu, menjadi berharga di mata Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung penyebaran firman Tuhan dan untuk mendukung orang-orang lagi lebih banyak untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.